Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini Yesus menasihati kita semua. Kalau berdoa, jangan bertele-tele. Jangan seperti orang yang menganggap bahwa banyaknya kata-kata, maka Tuhan pasti mendengarkan doa. Dengan demikian, syaratnya bukan Tuhan, tetapi banyaknya kata-kata itu. Tidak sedikit orang yang jatuh dalam kesalahan itu, atau saya katakan kebiasaan buruk seperti itu. Entah kita sadar atau tidak sadar. Pelan tapi pasti, orang menganggap bahwa jumlah doa, jumlah kata-kata, jumlah orang yang mengagumi keterampilan kita dalam berkata-kata di dalam suatu doa, itulah yang membuat Tuhan ikut tersentuh. Karena tersentuh, maka Dia lalu mengabulkan doa kita. Mungkin kita lupa akan satu hal. Tuhan mengabulkan doa kita karena Dia mau, karena Dia berbelas kasihan, karena Ia melihat sudah saatnya, karena Ia melihat ini sesuai dengan rencananya. Pernah tidak Anda ketemu orang yang berdoa dengan suara keras, bahkan sedikit memaksa? Doanya seperti ini: dalam nama Yesus, pergilah setan. Dalam nama Yesus, sembuhlah penyakitmu. Sesudah mengucapkan doa seperti itu, mau tidak mau, dia harus membuktikan bahwa doanya ini manjur. Bahwa orang yang dia doakan pasti akan sembuh dari sakit. Pasti akan ditinggalkan oleh setan. Nah, ujung-ujungnya apa? Berusaha membuat orang lain percaya bahwa doanya manjur. Berusaha membuat orang lain percaya bahwa dia ini beriman. Akibatnya jika orang yang dia doakan tidak sembuh, orang seperti ini tidak akan mengoreksi diri sendiri. Tidak akan mengatakan bahwa Tuhan belum berkehendak. Tetapi seringkali dia akan menyalahkan orang yang didoakan itu. Bahwa orang yang didoakan itu kurang beriman.
Sebab kata Yesus, jika engkau beriman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Alkitab bukan dipahami seperti itu. Ada banyak hal yang Yesus katakan dalam bentuk perumpamaan. Yesus berkarya 3,5 tahun. Berapa banyak orang yang dia sembuhkan? Murid-muridnya menyembuhkan orang jauh lebih banyak. Apakah ada catatan bahwa setiap kali Yesus ketemu orang dia pasti menyembuhkan? Kan tidak ada catatan seperti itu. Bahkan dia juga pernah menolak orang yang datang minta pertolongan supaya dia mengusir roh jahat dari dalam diri anaknya. Yesus pernah menolak kok. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Banyak sekali manusia yang pelan-pelan menganggap dirinya sebagai Tuhan dengan alasan dia lebih beriman dari orang lain. Saya pikir orang-orang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Berdoa bertele-tele. Banyak orang berpikir kalau saya berdoa 9 kali, pasti didengarkan. Kalau di antara 9 itu ada satu yang saya lalai, mungkin terlambat, mungkin lupa, maka saya harus mengulang lagi dari awal. Itu berarti angka lebih penting daripada Tuhan yang mengabulkan doa itu. Belum lagi pesan-pesan berantai yang meminta orang berdoa berapa kali, lalu harus sebarkan kepada berapa banyak orang, baru doanya dikabulkan. Itu semua omong kosong. Yesus hari ini mengajar kita untuk berdoa secara sederhana, tetapi penuh makna dan juga penuh kepasrahan. Ada 2 bagian dalam doa Bapa kami. Doa untuk mengharapkan agar semua manusia melihat kemuliaan Allah. Bukan mengharapkan supaya Allah mulia, Allah sudah mulia. Tapi supaya semua orang melihat kemuliaan Allah dan mengakuinya. Setelah mengakui, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Inilah harapan di dalam bagian pertama doa Bapa kami. Nah, harapan kedua adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu makan, maka kita minta rejeki. Kadang-kadang kita berbuat salah kepada orang, maka kita minta diampuni. Tapi Yesus katakan, kalau engkau sendiri tidak mengampuni orang, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Kita sering minta ampun, tapi sendiri tidak rela mengampuni orang. Kalau demikian, percumalah kita berdoa, karena permintaan kita tidak pernah akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita minta supaya dibebaskan dari macam-macam pencobaan. Paling tidak diberi kekuatan, supaya kalau ada pencobaan, kita mampu bertahan, kita mampu menolak pencobaan-pencobaan itu. Tapi kenyataannya, apakah kita sendiri sudah berusaha menghindari pencobaan? Seringkali kita sendiri yang mencari pencobaan, membohongi diri, mengatakan, tidak apa-apa, nanti masih bisa bertobat, masih ada waktu. Tidak apa-apa, orang lain berbuat lebih jahat dari saya. Kejahatan saya ini mah tergolong kelas teri. Yang namanya kejahatan, mau besar mau kecil, itu tetap kejahatan. Yang namanya kebohongan, mau besar mau kecil, tetap adalah dosa. Yang namanya menyakiti orang, mau besar kerugiannya ataupun kecil kerugiannya, tetap saja merugikan orang. Kalau kita memang mohon supaya Tuhan menghindarkan kita dari pencobaan, hendaklah kita sendiri pun harus berusaha
untuk menghindar. Satu kali setan berusaha mencobai Yesus. Coba engkau terjun dari hubungan bait Allah yang tinggi ini. Kan katanya malaikat akan menatang engkau di bawah, engkau tidak akan terluka. Apa kata Yesus? Setan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kadang-kadang orang jahat tidak mencobai kita, kita sendiri yang coba-coba. Saya coba-coba untuk berbuat curang. Mungkin saja tidak ada yang tahu. Saya coba-coba mengambil keuntungan dari orang lain, meskipun saya tahu itu akan merugikan orang. Mungkin saja orang itu tidak tahu bahwa sayalah biang keroknya. Itu namanya mencari pencobaan. Semoga kita menjadi pendoa-pendoa yang berpasrah kepada Tuhan. Doa Katolik itu sangat bagus, menurut saya. Sama sekali tidak ada pemaksaan. Kita selalu memulai doa kita dengan, "Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Semoga Engkau mendengarkan doaku." Sekarang ini ada pastor-pastor yang ketika menutup misa dengan berkat, tidak lagi mengucapkan kata semoga. Saya sedikit heran dengan cara berpikir seperti itu. Di buku tata perayaan Ekaristi jelas-jelas dicantumkan kata semoga. Itu berarti saya berharap. Apakah dengan menghilangkan kata semoga, maka engkau menunjukkan, asal saya percaya Tuhan pasti dengar saya? Itu sih maksa Tuhan namanya. Suka-suka Tuhan. Dia mau dengar atau tidak, suka-suka dia. Kalau memang dia berbelas kasihan, dia akan dengarkan. Bukan karena kau teriak-teriak di situ. Jadi hati-hati. Jangan sombong. Terutama jangan sombong rohani. Semoga Tuhan mengajar kita, membimbing kita, dan kita mampu menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hati Tuhan. Amin.